Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 anak putri yang cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya, sehingga membuatnya tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Oleh karena itu, anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau, tidak mau belajar dan tidak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran seringkali terjadi di antara mereka. Kesepuluh putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung diberi nama Putri Jambon, dan adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, Putri Kuning, Putri Biru, dan Putri Ungu. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh, meskipun kecantikan mereka yang hampir sama. Namun, si bungsu Putri Kuning ini sedikit berbeda. Ia tidak terlihat manja dan nakal, sebaliknya ia selalu riang dan tersenyum ke siapapun. Putri Kuning lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada bersama kakak-kakaknya. Dan suatu hari, raja hendak pergi jauh, sehingga ia mengumpulkan semua putri-putrinya untuk memberitahukan hal tersebut. Aku akan pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku ingin citra yang berkilau. Aku juga menginginkan kalung mutiara ya. Dan anak-anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayah mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu menghampiri lengan ayahnya. Ya, aku ingin ayah kembali ke sana. Hahaha, permintaan macam apa itu? Aneh sekali dirimu Kuning. Haha. Sang raja menghiraukan ejekan ketiga putrinya kepada Putri Kuning. Lalu ia beralih menatap putri bungsunya itu. Cukup baik perkataanmu, nak. Tentu saja ayah akan pulang dengan selamat dan memberikan hadiah indah untukmu. Selama raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti kemauan mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tidak sempat membersihkan taman istana. Melihat hal itu, Putri Kuning sangat sedih karena ia mengetahui bahwa taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Ya ampun, tanaman ini kotor sekali. Ayah pasti sedih jika melihatnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon juga dipangkasnya hingga rapi. Awalnya, inang pengasuh sudah melarang Putri Kuning, namun ia tetap bersikeras untuk mengerjakannya. Itu buangan. Tanpa sengaja, kakak-kakaknya yang sedang berkeliling istana melihat Putri Kuning yang sedang menyapu. Mereka pun tertawa keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Pelayan masih ada kotoran nih. Bersihkan yang benar. Iya nih, bersihkan yang bener dong. Taman istana yang tadinya sudah rapi kembali acak-acakan oleh kakak-kakaknya. Putri Kuning diam saja tidak menanggapi ejekan kakaknya dan kembali menyapu sampah tersebut. Namun, kejadian tersebut berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia dapat merasakan penderitaan para pelayan yang selama ini dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Setelah menyelesaikan kegiatan menyapunya, Putri Kuning memutuskan menghampiri kakak-kakaknya yang berada di dalam istana itu. Kalian sungguh keterlaluan. Harusnya ayah sudah membawakan apa-apa untuk kalian. Saya hanya mengganggu saja. Sudah aku bosan. Mari kita ke danau saja. Baiklah, ayo.
Mereka bersama-sama meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari. Setelah beberapa jam kemudian dari kejadian Putri Kuning meluapkan amarahnya, sampai hari di mana ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, kesembilan putrinya masih main di danau, sedangkan Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui bahwa putri bungsunya sedang merangkai bunga, membuat sang raja menjadi sangat pedih. Kemana? Ayo ajak main. Anakku Putri Kuning, anakku yang rajin dan baik budi, ayah tidak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Ayah tahu ini bukan warna kesukaan kamu, tetapi ayah sudah mencari-cari kalung batu kuning itu di berbagai negeri, tapi ayah tidak menemukannya. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tidak ada yang ingat pada Putri Kuning, bahkan untuk menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, saat Putri Hijau sedang berkeliling di istana, ia melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Lihat semuanya. Wahai Putri Kuning, ya, cantik sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu kan milikku, karena akulah yang Putri Hijau. Ayah memberikan ini untukku, bukan kepadamu. Mendengarkan perkataan Putri Kuning, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudari-saudarinya untuk menghasut mereka. Lihatlah Putri Kuning, ia mengenakan kalung berwarna hijau. Padahal kalung itu kan harusnya punya, ia mengambilnya dari ayah. Kita harus mengajarnya untuk berbuat baik. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tidak lama kemudian, Putri Kuning muncul dan dengan segera kakak-kakaknya menangkap dan memukul kepalanya. Jadi sangka pukulan tersebut justru menyebabkan Putri Kuning meninggal. Bek 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 bek. Astaga, yuk, yuk. Astaga, kita harus menunggunya sekarang juga. Ayo, cepet. Mereka beramai-ramai membawa Putri Kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau juga ikut menguburkan kalung batu hijau karena sudah tidak menginginkannya lagi. Suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Sang raja yang melihat hal tersebut pun terheran. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya berkilau bagaikan kalung batu hijau. Bunganya juga putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku kepada Putri Kuning. Tanaman ini, baiklah, tanaman ini akan kuberi nama Kemuning. Itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dapat dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan.